إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام فلا النور الناحي برسول كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلامك يا رسول الله صلوات الله عليك سبع سلام الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وأنتنا شفاعة شفاء مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا عليك الله صلى ما بدا نور وشاع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع وعلى البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع
به فانظر إلينا وأعطينا به كل ما طمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله كفينا كل البلايا يا الله ادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحيانها طاليا هما وختيم العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تشاء والله الحسن تجمع أحمد طهرا وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin sahabat Irma dan pemirsa live streaming Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Minggu 12 Januari 2025 Masehi atau bertepatan dengan 12 Rajab 1446 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hamid Wahyudi yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan pembahasan apa yang harus dilakukan di bulan Rajab. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membaca ulumul kitab surah Al-Fatihah ala hazinian wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian kami himbau kepada para sahabat Irma bahwasanya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya, dan bagi akhwat yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menulis pertanyaannya di atas kertas. Kemudian mari bersama kita dengarkan materi kuliah duha yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hamid Wahyudi. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yama khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Shadaqallahul azim. Masalah hadirin wal hadirat jamaah Irmah Masjid Agung Palembang yang insyaallah menjadi remaja-remaja yang membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di ruangan Masjid Agung Palembang yang dinamakan dengan ruangan Darul Ridwan. Mudah-mudahan kita kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di Darul Ridwan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masalah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mempertemukan kita di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Rajab, di mana bulan Rajab banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah, dari anwar atau dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dari setiap amalia kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yaitu 12 bulan. Yauma samawati wal ard,
di hari Allah telah ciptakan yang namanya langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atul hurum. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama Zulhijjah, Zulqa'dah, ya, Muharram dan bulan Rajab. Ya. Maka khususnya kita yang sekarang dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, apa yang harus kita lakukan dalam temanya? Apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Maka ulama katakan dalam babnya bulan Rajab bahwa Syahrul Asab tasubu fihi anwar tasubu fi rahmah ala taibin. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala al-asab. Arti al-asab tasubu fi rahmah ala taibin. Yang mana di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala tuangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Maka semuanya ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ucapan kalimat istighfar ketika di bulan Rajab. Ya. Jangan malas-malas baca istighfarnya. Cuman 5 waktu solat, dari 5 waktu tersebut diambil 2 waktu untuk kita memperbanyak istighfar. Pertama di waktu selesai salat subuhnya kita, dan selesai salat maghrib sebanyak 70 kali. Tak sampai setengah jam. Ya, tak sampai setengah jam. Tapi kadang-kadang kenapa kita ni malas, tidak mau untuk membaca istighfar yang dikatakan dalam riwayat, barang siapa yang membaca istighfar Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub aliyya 70 kali, maka kulitnya tak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma 70 kali habis salat subuhnya kita dan habis salat maghrib. Dalam riwayat katanya sampai menandakan tangan, Rabbi firli warhamni wa tub aliyya, Rabbi firli warhamni wa tub aliyya. Cuma lisan mengucapkan dan hati pun juga ikut ucapan tersebut. Di mana sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak tersentuh api neraka kulitnya yang sering membaca istighfar, mulazim istighfar di bulan Rajab. Ya. Terkadang kita ini lebih banyak waktu kita habiskan dengan handphone kita. Betul apa betul ni? Betul tak? Ya, berarti yolah kalau orangnya sini. Ya. Apalagi buka TikTok, scroll. Tidak tahu nyari apa gitu ni. Scroll. Kalau isi ceramah lewat. Tapi kalau dengar bibik yang dor tu lama dengarinya. Ya, waktu kecil-kecil apa yang mungil pegang, tak tahunya pensil. Terus, ya itu lama sampai habis kadang-kadang. Ini baru ini yang baru-baru, yang kemarin lama-lama sikap bagi 2. Terus dengari lama. Tetapi kalau istighfar, kenapa males? Males. Bahasa Palembang sungkan. Ya. Tak apa-apa, yang penting kita jangan kena penyakit penyu baik. Penyungkan. Ya. Maka banyak yang pertama yang kita harus lakukan ketika di bulan Rajab, memperbanyak istighfar. Kita banyak dosa semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita semuanya mempunyai dosa, sengaja ataupun tidak sengaja melakukan keburukan yang tanpa kita sadari, ya keburukan tersebut kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tufadu fihi anwarul qabuli 'alal 'amilin, dan terus yang namanya di bulan Rajab ini
Allah Subhanahu wa taala pancarkan cahaya kabul bagi seorang yang beramal dari setiap perbuatannya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Nabi katakan, "Ya ayuhan nas," wahai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad adallakum syahrun azim, syahrul Rajab." Nabi katakan, "Wahai manusia, wahai sahabatku, telah menaungi kalian bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab." Ya. Syahrullah tudaifu fil hasanat wa tustajabu fihi da'awat wa tufarriju 'anil kurbat. Di mana di bulan Rajab doa diijabah oleh Allah. Ya. Karena sudah lewat sebenarnya. Nabi katakan 5 waktu. Ya, ketika orang berdoa di 5 waktu tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malam 1 Rajab kemarin. Sudah lewat lama sudah. Kira-kira kamu yang apa kemarin? Tahun baru. Ngapain kira? Zikir sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Apa sebaliknya nih? Hah? Ya, jangan kamu kayak dor juga nih. Hah? Ya. Di malam tersebut doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang ingin berdoa. Apa kamu ini janjian pula dalam HP ya? Kakek bangun ke kami bangun ke kami Ini kan namanya syar'i Ustaz. Syar'i, tak ada senggolan ni dah. Bangun ke ya, kan Irma kalau ni. Ya. Bangun ke apa lemak panggil yayang. Ha? Lawan jenisnya kan. Bahasanya itu ta'aruf ya. Bangunkan kami agak kita doa sama Tuhan, mudah-mudahan jodoh kita ya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syar'i Ustaz tak senggolan tidak, cuma bangun ke baik. Ya, pacarnya dibangun ke, ibunya dibangunkannya. Ya. Pertama malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban, insyaallah bertemu di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam Jumat itu doa diijabah. Dari terbenamnya matahari sampai fajar itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima sama, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu 5 waktu ketika orang berdoa insyaallah doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi ingat memperbanyak ya istighfar, yang kedua memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab tustajabu fi da'wat, doa diijabah oleh Allah. Teruslah berdoa. Mungkin kita lupa, pernah berdoa setahun yang lalu, 2 tahun lalu, lupa. Tapi Allah tak bakal lupa. Siapa yang menyuruh kita berdoa? Siapa? Siapa yang menyuruh kita berdoa? Allah. Ya. Fad'uni stajib. Kan kata Allah, doalah akan ku ijabah. Kita lupa, setahun lalu minta sepeda mungkin ya. Setahun lalu minta iPhone kali ya. Lupa kita. Tapi kan nanti diijabah oleh Allah. Ya. Maka jangan sampai di bulan Rajab tak mau istighfar, tak mau yang namanya memperbarui taubat. Ya. Maka bohong kalau Allah katakan, ayo berdoa akan ku ijabah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Di malam Rajab terus dikatakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tudhaifu fil hasanat, dilipat gandakan berbuat baik pahalanya. Pahalanya di bulan Rajab dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik sama, berbuat buruk pun dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hati-hati. Ya. Wa yufarriju al-kurubat, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan yang namanya kegundahan-kegundahan di bulan Rajab. Galau lah bahasa kita ni. Masih kau galau-galau? 2025 masih galau. Ya. Terus minta sama Tuhan, ya Allah, galau, temukanlah sesuai dengan jodohku ya Allah. Ya, jangan galau. Karena di bulan Rajab tufarriju fil kurbat, Allah lepaskan kegelisahan-kegelisahan bagi seseorang. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai jadi gelisah. Ya. La yuradu fil mu'minin lil mu'minin da'watun, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang berdoa benar-benar minta kepada Allah. Ya. Kalau manusia wajar dikatakan makhluk yang lemah, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita ya mempunyai kelemahan dan keterbatasan untuk mendengarkan suatu suara. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita ucapkan, di lisan kita ucapkan, maka doa kita didengar oleh Allah. Ya, keluhan kita sebenarnya banyak keluhan. Maka adukan kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ya ayyuhal asi qad aqbala alaika syahrun haram fastaqbilu bi taubati minal haram. Ini perkataan ini buat kita semua nih. Ya, perkataan ini buat kita semua sebenarnya. Apa kata beliau Sahibul Kitab? Syekh Muhammad Kurdi, beliau katakan, ya ayyuhan asi, wahai orang-orang yang sering berbuat maksiat, qad aqbala alaika syahrul haram fastaqbilu bi taubati minal haram. Ya, datang kepadamu sudah bulan haram, bulan Rajab. Hadapi dia, masuk di dalamnya dengan memperbanyak taubat dari perbuatan haram. Iqbal alaika syahrul mubarak, datang kepadamu bulan penuh keberkahan. Ini bulan penuh berkah. Maka Nabi ajarkan yang kedua atau yang ketiga, ya, memperbanyak doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Ini kata beliau nih, katanya pakam min insan adraka Rajab walam yudrik Sya'ban. Berapa banyak manusia dapat masuk di bulan Rajab, bertemu di bulan Rajab, tapi tidak bertemu di bulan Sya'ban. Artinya wafat duluan, tidak sampai nafasnya di bulan Sya'ban. Dan juga wakam min insan adraka huma walam yudrik Ramadan. Banyak orang mendapati Rajab, mendapati Sya'ban, tapi tidak bertemu di bulan Ramadan. Maka doa ini Nabi Muhammad anjurkan kepada kita, ya, setiap solat kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Doanya Nabi. Ya, mudah-mudahan kita semua yang di sini sampai seluruhnya di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah dipertemukan kembali di bulan Rajab di tahun yang akan datang. Tapi dengan syarat nih, kata ulama nih, ya, kata ulama, kalau pengen sampai kita di Ramadan, ada resepnya. Beliau katakan dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ini karang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Semib, beliau katakan, man qama bihurmati Rajab wafaqahullah lil qiyami bihurmati Sya'ban. Barang siapa yang beribadah, yang terakhir adalah memperbanyak ibadah. Yang pertama dari apa? Banyak istighfar. Yang kedua taubat. Yang ketiga banyak-banyak berdoa. Yang keempat memperbanyak ibadah.
ibadah mengagungkan bulan Rajab. Maka beruntung kalau mata kita ini dibuka, ibadah kepada Allah di malam hari itu beruntung. Ya, karena tidak semua mata dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari untuk beribadah. Ingat ya ikhwan, setiap kita ini pernah tak kira-kira, pernah tak ada azam dalam hati kita ini pengen sholat malam hari? Pernah tak? Pernah? Hah? Pernah tak ada keinginan dalam hati itu pengen sholat ibadah di malam hari? Pernah? Tapi kadang-kadang terlaksana apa tidak? Ada resepnya. Ya, karena setiap manusia tidur itu kepalanya diikat sama setan. Setiap manusia tidur, kepala manusia diikat sama setan. Ini sering saya katakan dan sering saya tes, teorikan. Ya, perkataan Nabi Muhammad SAW kitab Bidatul Hidayah. Karena setiap manusia tidur, kepalanya diikat sama setan. Dengan cara 3 tersebut, melepaskan ikatan setan dengan 3 cara. Saya pernah pertama 1 saya lakukan, 2 tidak lakukan, tidur kembali. 2 dilakukan, 1 tidak lakukan, tidur kembali. Yang pertama, kalau pengen resep kita bangun tidur di malam hari, bangun ibadah yang pertama. Ya, yang pertama adalah membaca doa setelah bangun tidur. Apa doanya? Allahumma barik lana. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin. Jangan terbalik kaki doanya. Allahumma janibna syaitan kaki. Ya, Allah. Alhamdulillah. Terus disambung lagi. Dalam kitab Azkar dikatakan Imam Nawawi, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang bab tidur. Ketika bangun tidur, kita baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam bab tidur, Al-Imam Nawawi dan kitab Azkar, barang siapa yang membaca zikir tersebut, Nabi katakan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seperti buih yang ada di lautan. Berapa kok buih di lautan? Ada yang macam hitung? Kita ada iwak tempalo, berapa kok telurnya? Kita ada iwak tempalo, nyiwa iwak tempalo, ngingon. Ada buihnya, berapa kok? Itulah dia Ustaz. You tak tahu. Apalagi dosa kita yang ada di buih di lautan. Maka barang siapa berzikir ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur, disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu faedah supaya dosa kecil kita yang sebanyak di bumi lautan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, supaya ikatan lepas, yang pertama baca doa tidur. Yang kedua adalah mampir kamar mandi, buang hajat dan ambil air wudu. Ya. Kadang-kadang kita ini cuman bangun saja di malam hari, mampir kamar mandi, tidur lagi. Betul nih. Kadang-kadang setan misik gitu. Kaget. Nanti. Ya, masih jam 3. Ayam ya belum berkukuk, kau nak bangun. Itu perkataan setan. Melok tadi, bas melok jam 5 baru bangun. Setan. Pernah tak kamu mengalami macam ini? Pernah tak kira? Bangun jam 3, baru jam 3 juga, mampir kamar mandi, ya buang hajat, terus tidur kembali. Ya. Maka yang kedua adalah ambil air wudu. Yang ketiga, salat 2 rakaat. Sunatul wudu, salatnya hajat, salat istikharah, ya, salat apa lagi terserah. Ya. Maka 3 yang dilakukan, maka insyaallah ya di pagi hari dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, dalam kitab Murqul Ubudiyah,
Kata Imam Nawawi, barang siapa melakukan 3 perkara ini di pagi harinya semangat, nasyid. Ya, pagi harinya semangat. Sebaliknya kata Imam Nawawi, kalau tidak melakukan 3 perkara ini, nanti kelak di pagi harinya menjadi orang yang kaslan, sungkan, males. Ya, ini resep. Kalau pengen bangun di malam hari, ya baca doa, terus kita ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat supaya ya kita pagi hari semangat. Resep supaya kita ini disampaikan di bulan Rajab, yang pertama, hendaknya mengagungkan bulan Rajab dengan memperbanyak ibadah. Ya. Maka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah nanti kelak di bulan Sya'ban. Sudah sampai, alhamdulillah ya Allah, disampaikan di bulan Sya'ban. Ya, wa man qama, barang siapa yang beribadah bi hurmati Sya'ban, wafaqahullah lil qiyami bi hurmati Ramadan, maka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di bulan suci Ramadan. Memang kata benar kata Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, yang kakeknya ada di Guba, anaknya di Kota Tarim, sempat menjadi mufti juga. Ya, itu kalau orang pengen sampai di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, maka dimulai di bulan Rajab. Jadi kalau Rajab banyak baca Quran, banyak sholat duha, banyak sholat sunnah atau selain ibadah, maka di bulan Rajab pun sama. Dan mujarab kata beliau Habib Alwinya, orang kalau malas ibadah di Rajab, pasti malas juga kalau bertemu di bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini resep supaya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Bukan begitu saja kata para ulama. Ya, wa man qama bi hurmati Ramadan hafidhahullah min Ramadan ila Ramadan. Kalau orang ibadah di bulan Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Artinya apa? Insya Allah dengan kita memuliakan bulan Rajab ibadah, Sya'ban ibadah, Ramadan ibadah, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Ya, syarat atau resep dari ulama supaya dipertemukan di bulan yang akan datang. Ya, kira-kira siap enggak nih? Siap enggak nih ibadah? Siap? Supaya ya dipertemukan di bulan yang namanya Sya'ban dan di bulan Ramadan. Ingat kata ulama, ya, jangan sia-siakan hidup itu. Ya, paman laiba min umri faqad dai'a ayyama hawihi. Barang siapa yang mensia-siakan umurnya, ya, umurnya disia-siakan untuk main ke mana tidak tahu. Habis waktunya bukan untuk ibadah, berarti dia sama saja mensia-siakan hidupnya. Ya, kan tidak ada yang tahu umurnya berapa. Jadi barang siapa yang mensia-siakan umurnya, maka dia telah mensia-siakan hidupnya. Barang siapa yang mensia-siakan hidupnya, maka akan rugi kalau berhadapan dengan Allah. Rugi. Ya, rugi. Karena ibadah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwani, ya, setiap ibadah yang kita lakukan itulah yang kita akan raih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak ibadahnya, kata Abuya Said Muhammad bin Abbas Al-Maliki, mumpung kalian masih muda, memperbanyak ibadah. Ya. Kalau sudah masa tua, cuman ingin saja tapi tak mampu untuk melakukannya. Itu kata Abuya Said Muhammad bin Abbas bin Ali Al-Maliki. Maka mumpung masih muda, perbanyak ibadah. Ya, perbanyak ibadah. Saya saja ini sebenarnya jadi orang rugi ini.
Dulu waktu dia dihura-hurakan begitu saja. Kenal seseorang yang tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka alhamdulillah bertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kamu masih muda galau ya? Ada yang masih 18 tahun di sini? Ada? Oh, Masya Allah. Ya. Berarti sudah tua galau nih? Jadi saya tua galau nih? Saya dulu itu belajar alif batas umur 18 tahun. Ngaji sama kiai. Alif batasa 18 tahun. Sisanya tak tahu kemana galau itu. Ya, maka alhamdulillah. Ya alhamdulillah bertemu dengan orang yang mulia. Ya, disampaikan ya dengan wasilah mereka bertemu dengan orang yang mulia. Maka jangan sia-siakan usia kita. Jangan disia-sia. Mumpung di bulan Ramadan, Rajab. Di bulan Rajab, ya, perbanyak ibadah. Insya Allah bertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Ya, itu yang harus kita lakukan ketika kita sampai atau berada di bulan Rajab. Pertama, istighfar. Perbanyak istighfar. Kedua, perbanyak taubat. Ketiga, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, itu memperbanyak puasa. Kata ulama atau kata guru saya katakan, walaupun satu hari jadilah puasa di bulan Rajab. Atau sambung dengan puasa Senin dan Kamis. Atau puasanya banyak cara. Satu hari pun tidak jadi masalah. Atau sambung dengan Senin dan Kamis. Atau 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Disambung. Ya, tidak apa-apa puasa hari Jumat kalau disambung. Kalau tidak disambung tidak boleh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Karena hari Jumat itu lebarannya orang mukmin, maka tidak boleh berpuasa. Kalau disambung tidak apa-apa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi kriteria yang mampu kita lakukan. Mau 1 hari kah, atau mau 2 hari kah atau 3 hari. Faedahnya luar biasa banyak. Ya, banyak. Ada yang mengatakan nanti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ya, ada yang dikatakan balasannya luar biasa. Ya, mampu untuk kita lakukan walaupun 1 hari berpuasa. Dikatakan juga kata ulama, wala ya'rifu qadra syababi illa syuyukh. Orang tidak tahu ya manfaat masa muda kalau sudah ya datang masa tua. Maka beruntung kamu ini, Allah beruntung. Ya, masih muda, ya, dipakai waktunya untuk menjadi irmanya masjid. Beruntung. Ya. Orang tidak tahu takaran yang namanya masih muda kalau sudah datang masa tua. Wala ya'rifu qadra siha ilal marid. Orang tidak tahu takaran sehat kecuali sudah jatuh sakit. Kita duduk di sini, banyak angan-angan orang yang sudah sakit, terjatuh sakit, pengen kumpul bersama gitu. Banyak angan-angan mereka, ngapa aku sakit, dah kumpul sama orang di masjid. Banyak. Nah, maka bersyukur, alhamdulillah sehat, masih kumpul di masjid. Ya, yang terakhir, wala ya'rifu qadra haya ilal mauta. Tidak tahu takarannya hidup kecuali sudah datang kematian. Sudah mati buat apa lagi? Ya, maka cuma akan yang dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mungkin. Itu saja. Itu perkataan orang yang menyesal dalam surat Sajadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mungkinun. Kenapa dia katakan semacam itu? Orang setelah wafat, kenapa?
Karena mereka sudah dilihatkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan-balasan perbuatan-perbuatan orang yang berbuat baik dan orang berbuat buruk. Maka ketika dia sudah mati, dilihatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala balasan setiap amalnya, pengen balik lagi. Maka kita tidak akan tahu apa yang akan kita dapatkan ketika ruh kita sudah terlepas dalam jasad. Maka semuanya akan dilihatkan, oh macam ini. Ada seorang ulama di zamannya, dikatakan kalau orang sering hadir majelis taklim, ketika di surga nanti minta yang katanya balasan pahala ketika dia pernah duduk di majelis taklim. Minta sama Allah. Ini yang mengatakan ulama kutub di zamannya. Ya, pendiri pemimpin ulama di zamannya. Nanti ketika seorang sudah masuk surga, dia minta kepada Allah balasan pahala ketika dia duduk di majelis taklim. Luar biasa. Maka alhamdulillah, jadilah kita orang yang istiqomah. Ya, istiqomah, beruntung dipertemukan oleh para habaib, ya, para kiai, para ustad, ya, untuk apa yang namanya bertemu mereka dan mengambil ilmu mereka, dan ilmu mereka yang mereka dapat itu musalsal sampai rantainya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kayak Habib Fadil contohnya, dia punya guru, ya, Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri punya gurunya luar biasa banyak, salah satunya ayahnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Terus nyambung sampai para ulama terdahulu, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sampai. Maka beruntung, sungguh beruntung kalian, ya, dipertemukan masih muda dengan para ulama yang luar biasa. Maka jadikanlah kita orang istiqomah. Ya. Masalah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita lakukan ketika di bulan Rajab. Yang pertama, istighfar. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, memperbanyak doa, ya, di bulan Rajab. Yang keempat, memperbanyak ibadah. Yang kelima, berpuasa. Ya, ambil yang kita bisa. Tinggalkan yang tak mampu. Ya. Kata Habib Umar itu apa? Ambil yang mampu, ya. Jangan tinggalkan semua, ambil yang kau bisa. Ya. Ambil yang bisa kau lakukan, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau kita bisa istighfar, baca istighfar. Ya, kalau bisa ibadah, bisa ibadah. Jangan 5 tadi seluruhnya ditinggalkan di bulan Rajab. Hati-hati, di bulan Rajab pun sama, ya, dosa yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pun sama ibadah yang kita lakukan sama, mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai jam berapa? Jam 12? Jam 12. Al-an, sekarang sudah. Paham Tom? Ya. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hamid Wahyudin yang telah menyampaikan materi kuliah 2 pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi sahabat Irma yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pak dulu, yang bisa saya jawab, saya jawab. Ini 3. Oh, ini gampang. Yang pertama, bagaimana cara agar taubat seorang penjudi? Wah, ini dia rupanya. Penjudi ada 2 judi ini, online dan offline. Ya, penjudi ada 2, online dan offline. Yang bahaya tuh
online, ya, dan penzina, Allahumma salimna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara taubat yang pertama, ya, harus yang namanya meninggalkan perkara tersebut. Kalau mau taubatannya nasuha. Taubatan nasuha yang pertama, tinggalkan perbuatan tersebut. Ini luar biasa ini. Apalagi yang kedua, wa'iyadzubillah. Tinggalkan. Tapi kadang-kadang masih teringat kadang-kadang tidak mau menerima kekalahan. Ya. Tidak mau menerima kekalahan. Terus diulang lagi, jangan dipeloi. Ya, tinggalkan semuanya. Yang pertama tadi, judi online atau offline, tinggalkan semuanya. Jangan sekali-sekali kita tergoda atau sekali bermain, jangan. Memang kata nggak ada yang namanya link dikasih share link. Nah, link ini kalau kau masuk link ini gacor. Kok gacor? Tak? Gacor ini link ini. Ya, kata wongnya yang main itu bukan anak. Ya. Gacor luar biasa. Memang sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali motor terjual. Ya, tinggalkan. Jangan pertama kali jangan tergoda dengan apapun. Dan kalau sudah yang nama pengen taubat dari penjudi, tinggalkan yang pertama. Tinggalkan. Ya. Yang kedua, ya, bagi orang penjudi ini, jangan yang namanya ketika kita lakukan hal tersebut, jangan yang namanya kita ini coba-coba untuk mendatanginya, mendatangi linknya. Kadang-kadang kan aku udah tobat Ustaz, tapi menggoda terus dia tuh. Kadang-kadang disampaikan dengan foto-foto perempuan yang wa'iyadzubillah. Ya, jangan sampai yang kedua mampir lagi, atau yang namanya datang lagi ke link tersebut. Kalau bagi penzina ini luar biasa, wa'iyadzubillah. Tidak ada obat perzina kalau orang tersebut masih muda kecuali menikah. Ya. Obat orang perzina kalau dia masih muda kecuali menikah. Menikah. Itulah obatnya. Maka ketika dia menikah, diatur niatnya. Saya berniat kalau nikah ini pengen terhindar dari berzinahan. Ya, ini luar biasa, penyakit semua ini. Penyakit perjudi dan cara taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tinggalkan dengan benar-benar. Jangan mampir ke linknya. Bagi perzina, tinggalkan seluruhnya. Ya. Kalau tak mampu menikah, berpuasa. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ya masyarul syabab, wahai para pemuda, kata Nabi, kalau kalian sudah mapan hidupmu, pekerjaanmu ada, maka menikahlah. Kalau tak mampu, maka puasa. Ya. Saro sekarang apalagi Indonesia ini, ya Allah, nyari gawe saro. Lamapan kalau belum kamu nih? Belum kalau masih kuliah. Ya, masih kuliah, tidak apa-apa. Ada yang bekerja di travel umroh. Ya, ada yang bekerja travel umroh, ada. Ya. Terus. Jadi syarat orang pengen dari penjudi, dari pezina, terima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, tinggalkan semuanya. Kalau ada barang-barang yang diambil, kembalikan. Ya. Kalau bisa HP kita itu jualkan, ganti HP yang baru. Ya. Jualkan. Kalau tempat perjudian dosa, mampir tempatnya. Ya. Terus benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu. Pas ini perjudian, pas ini perzinahan di bulan yang datang, untuk benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu. Kalau bisa sambil nangis, minta sama Tuhan tuh, nangis. Budak kecil, atau kita pernah zaman kecil,
Ya. Kalau kita pengen mobil-mobilan sama wong tua gitu, macam mana mintanya? Hah? Tak makan 3 hari. Nah, nangis. Nah, itulah diterima tadi. Kalau pengen taubat seorang perjudi, seorang perzina, ya, bangun di malam hari, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menangis di malam tersebut supaya taubatnya terima oleh Allah. Paham tak? Paham tak? Alhamdulillah. Fadlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hikmah peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, sedangkan ada yang mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi Muhammad. Kenapa tidak di bulan Sya'ban gitu? Apa hikmahnya terlaksana di bulan Rajab itu Ustaz? Hikmahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmahnya Isra Mi'raj itu? Ya. Kenapa tidak di bulan Syaban? Kata ulama bilang dalam sebuah hadisnya, Rajab syahrullah, Syaban syahri, Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang namanya Syaban bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan bulan umatnya Nabi. Karena di bulan Rajab terjadi peristiwa Isra Mi'raj, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengalami kesedihan. Pamannya meninggal dunia, Sayyidina Hamzah. Apa kan? Kakek yang meninggal dunia. Kakek apa pamannya ya? Abdul Muthalib. Wafat, dan istrinya tercinta wafat. Sedih Nabi Muhammad, jarak nak perlu jauh. Nah, maka dalam ada peristiwa Isra Mi'raj, Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan Nabi dari kota Mekah ke Palestina dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya terjadinya Isra Mi'raj adalah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sedihnya, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa tidak di bulan Sya'ban? Ya, dan kenapa Sya'ban itu dikatakan bulannya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dalam surat Al-Ahzab ayat terakhir kalau tidak salah, yang dimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatnya sering kita hafal, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu, kalau tidak salah ya. Maka di situ diturunkan ayat tersebut untuk yang namanya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Sya'ban. Ya. Hikmahnya, ketika di bulan Rajab Nabi itu diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan kesedihannya. Sama, Nabi juga manusia, tapi manusia Nabi bukan seperti manusia yang lain. Nabi itu para nabi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kekuatan orang ahli surga. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan dalam jasad diri Nabi 70 para anbiya. Berapa hitung baik? 70 ke 70. Itulah hasilnya kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmahnya, ya, ketika di bulan yang namanya Rajab ada Isra Mi'raj menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, bukan di bulan Sya'ban. Paham tu? Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, itu yang ujungnya itu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata ulama itu bulan ini
bulan yang ada di atas kepala kita ini belum sampai di langit yang pertama. Ya. Dan juga di bulan sana siapa yang pernah ke bulan? Ada ya? Kata. Pernah Ustaz di rumah si bulan tadi. Itu kan tidak ada. Ya, tidak ada oksigen. Seharusnya kita bernapas. Maka tidak dipakai kendaraan yang namanya buruk untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dari langit pertama dijaga oleh Nabi Adam, dan langit terakhir dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, turun ke langit pertama, turun ke langit ke-7 dan ke-6, bertemulah dengan Nabi Allah Isa apa Musa? Isa apa Musa? Isa. Iya benar kamu nih. Isa apa Musa? Musa. Kalamullah. Minta diturunkan ya hadiah salat dari 50 sampai 5 rakaat. Nanti kita dengarkan peristiwanya luar biasa di dalam Isra Mi'raj. Ya, maka itulah memang kalau kita lagi sedih banyak jalan-jalan kayak Nabi lagi sedih banyak jalan-jalan. Ustaz buntu walaupun buntu jalan-jalan ke mana enggak tahu ke mana. Ya, ngilangi rasa sedih. Ustaz lah buntu bensin negatif pula. Jalan-jalan ke mana, jalan kaki jadi. Ya, maka seperti Nabi Muhammad SAW kalau sedih banyak diajak jalan-jalan. Jangan di rumah baik. Ujung-ujung ambek tali datang ke pohon keladi gantung diri. Ya, maka perasaan yang banyak galau ni perempuan ya. Betul lagi kira? Perasaan yang banyak galau ni perempuan. Betul lagi kira? Tidak. Benar lagi kira? Yang mana yang benar ini? Perasaan yang banyak galau perempuan. Benar lagi kira? Yang belakang benar lagi kira? Asing baik kamu nih. Tidak. Ya, kita ni lah biasa banyak galau deh. Ya, diputus ke sama betino dah tahu galak makan digari lah, masuk angin lah badannya lah, kerian di foto pula kirim ke. Ya, yang banyak galau gitu tu lah. Tak apa-apa, yang penting cinta kita aja bukan cinta yang kelapo. Yang penting jangan cinta kelapo. Tahu cinta kelapo tak? Kita yang cinta dia tidak apa-apa. Itulah cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan jodoh yang soleh dan solehah. Ya, bisa membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Masalah hadirin wal hadirat, ikhwani muslimin muslimat, sebelum kita tutup sama-sama kita dengarkan azan dulu, terus kita baca doa syifa.